Salam jumpa saudara. Nasib perang Amerika Serikat di Iran belum tampak akan berakhir. Anggota Kongres Partai Republik di Amerika Serikat membatalkan pemungutan suara yang akan membatasi perang dengan Iran. Bagaimana kemudian sebenarnya dinamika politik dalam negeri Amerika dalam menyikapi perang Iran ini? Malam hari ini kami juga akan menghadirkan cerita soal warga negara Indonesia yang merupakan relawan armada kemanusiaan global Sumut Flotilla yang akhirnya dibebaskan Israel. Bagaimana kondisi dan apa saja yang dialami mereka saat dalam penahanan Israel? Saudara, Anda menyaksikan Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Audrey Chandra. Dan saya Tifa Solesa. Hari ini 22 Mei 2026. Saudara, rumah warga di Jember, Jawa Timur yang akan digunakan untuk melangsungkan pernikahan dilanda kebakaran. Sejumlah peralatan untuk hajatan pun terbakar. Rumah warga di Desa Panti, Jember, Jawa Timur yang rencananya akan digunakan sebagai prosesi akad nikah terbakar. Api membakar bagian dapur rumah termasuk peralatan makan dan minum, serta sejumlah sajian makanan yang akan disuguhkan kepada para tamu undangan. Petugas pemadam kebakaran dan polisi berupaya memadamkan api agar tidak merembet ke rumah dan tenda pernikahan yang sudah terpasang. Setelah api berhasil dipadamkan, prosesi akad nikah tetap dilakukan dengan dipindahkan ke rumah tetangga. 3 korban mengalami luka bakar dan mendapatkan perawatan. Ada suara kayak kebakaran langsung lari terus lihat sampai mas apinya ini ke atas semua, terus sampai di atap-atap. Sudah mau akad nikah ya? Iya. Penyebabnya adalah dari gas, kebocoran gas, di mana gas tersebut bocor kemudian diperbaiki dan dicoba, mungkin hanya asal dipasang kemudian dicoba terus kemudian menyemburkan api sehingga terkena ke wajah Bu Sundari. Kita ke berita kriminal. Seorang pemuda ditangkap usai mencuri sejumlah aksesoris di toilet sebuah pusat perbelanjaan di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Beberapa karyawan sempat melampiaskan emosi ke pelaku yang mencoba melarikan diri. Sempat kabur saat terpergok mencuri aksesoris toilet, pemuda bertato itu akhirnya ditangkap satuan keamanan setempat saat bersembunyi di atap lantai 1 pusat perbelanjaan. Beberapa karyawan Mall geram hingga melampiaskan emosi karena ulah pelaku. Beberapa karyawan harus bertanggung jawab dengan hilangnya aksesoris toilet. Dari tas yang dibawa pelaku ditemukan flushing closet, selang, dan penutup saluran air milik toilet mall. Beberapa peralatan pertukangan juga ditemukan. Pelaku mengaku telah melakukan aksinya di 2 pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat dengan sasaran aksesoris toilet yang kemudian ia jual kepada pedagang kloset bekas. Pelaku setelah dicek ada barang-barang tuh yang membahayakan. Jadi untuk melumpuhkan pelaku ya kita melakukan tindakan tegas gitu. Apa aja itu yang dibawa pelaku? Itu ada palu besar, terus potongan-potongan besi dan alat-alat pipa yang lumayan ini sih Pak, bisa membahayakan kita kalau dia melawan gitu, dan dia udah ready sih Pak. Informasi dari 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 yang ditahan militer Israel kini telah tiba dengan selamat di Istanbul, Turki, Kamis waktu setempat. 9 warga negara Indonesia bersama dengan warga negara Turki turun dari pesawat di Istanbul pada Kamis waktu setempat. Setelah tiba, mereka menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemerintah Indonesia saat ini terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait memastikan proses pemulangan seluruh warga negara Indonesia ke tanah air berjalan dengan lancar sehingga dapat tiba kembali dengan selamat dan sesegera mungkin.
ke-9 delegasi Indonesia itu sedang di Istanbul untuk menjalani pemeriksaan ya. Ada mekanisme dari Global Sumut Flotilla sendiri ya, yang memang harus dijalani oleh teman-teman delegasi Indonesia sebelum pulang ke tanah air. Nanti mereka itu di Istanbul akan memberikan testimoni video kesaksian ya, seperti apa penyiksaan atau kekerasan yang dialami mereka saat diculik oleh Zionis Israel di perairan internasional dan dibawa ke Asdod itu dan ditahan di Israel gitu kan. Nah itu nanti akan dimintai keterangannya berupa video testimoni untuk menjadi barang bukti tentunya teman-teman Global Sumut Flotilla yang saat ini terus mendampingi para relawan delegasi Global Sumut Flotilla 2026 di Istanbul, Turki. Saudara, keluarga Todi Badai alias Odi, jurnalis yang sempat ditangkap dan ditahan oleh tentara Israel, sudah lega setelah mengetahui Odi sudah berada di Turki. Keluarga mendapatkan kabar langsung dari Odi yang melakukan video call pada Kamis malam. Dalam video amatir, keluarga Odi Badai memperlihatkan bagaimana sang ibu dan sang anak Todi, jurnalis yang sempat ditangkap dan ditahan oleh tentara Israel ini, melakukan video call Kamis malam. Dalam video memperlihatkan Odi memberikan kabar bahwa ia sudah dilepas dan berada di negara Turki. Atas kabar baik ini, pihak keluarga sudah bisa sedikit tenang karena Odi dalam kondisi sehat. Video call dari langsung kabar dari Taudi itu malam ya jam 9, setengah 10-an lah waktu kita ya. Itu benar-benar nggak nyangka kita bisa yakin gitu ya bahwa Taudi selamat karena dengan langsung kita ngobrol, dengar suaranya, lihat wajahnya melalui video call. Dia di Turki menggunakan, ketika saya tanya ini pakai nomor siapa, karena nomornya nomor Turki ya, pakai staf ini katanya, HP staf KJRI. Berikutnya saudara, Persib Bandung akan menjamu Persijap Jepara dalam laga terakhir yang akan menentukan juara Liga 1. Polisi mematangkan persiapan pengamanan, termasuk jika Persib memenangkan pertandingan dan menjuarai Liga 1. Tim gabungan dari polisi, TNI, dan Satpol PP akan mengerahkan 6.000 personel untuk mengamankan pertandingan mengantisipasi euforia supporter. Jika Persib juara, maka petugas akan melakukan pengalihan arus lalu lintas, khususnya bagi kendaraan roda 4 di sejumlah titik keramaian. Masyarakat yang tidak memiliki kepentingan untuk merayakan juara juga diimbau untuk menghindari rute pawai demi kelancaran dan keamanan bersama. Petugas pun menyiagakan jalur khusus darurat agar layanan masyarakat seperti ambulans dan damkar tetap berjalan normal selama euforia perayaan berlangsung. Kita antisipasi perayaan euforia Bobotoh yang akan ke tempat-tempat yang sudah biasa merayakan, yang biasa dirayakan kalau Kota Bandung ada di sekitar Dago Cikapayang, kemudian itu Dago atas, Dago bawah, Taman Radio sama Sanudin, ya, Selanjana dan Geraha Persib. Kemudian di flyover Pasupati, timur dan barat sudah kita antisipasi seperti beberapa pengamanan yang lalu. Pemkot Bandung bersiap menggelar pawai. Rangkaian perayaan dipersiapkan termasuk perbaikan fasilitas umum jika Persib Bandung menjadi juara Liga 1. Salah satu yang dibenahi adalah jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan Asia Afrika di Kota Bandung, Jawa Barat. Rute pawai juara akan dimulai dari Gedung Sate, lalu melintasi Jalan Merdeka dan berakhir di Asia Afrika. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengimbau masyarakat tidak berlebihan merayakan demi mencegah kecelakaan dan mengganggu keamanan. Bobotoh, ayo kita bergembira bersama, tapi hati-hati jangan sampai terjadi hal yang berlebihan lahnya. Kamari wae pawai beres sarang Borneo teh sarang Makassar teh 19 kecelakaan lalu lintas, 13 dirawat, 1 kali tawuran, 1 ditahan, 1 dirawat di rumah sakit. Jadi jangan sampai ada kejadian seperti itu. Kurang mah lah dulur sorangan banyak tawuran ya. Itu nomor 1. Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak meminta pendukung tidak dulu membicarakan konvoi sebelum pertandingan selesai.
Menurut pelatih berkebangsaan Kroasia itu, hingar-bingar pembicaraan soal konvoi justru dapat mengganggu fokus para pemain Persib Bandung. Sebaliknya, lawan justru termotivasi. Boyan Hodak bilang dirinya tidak akan memikirkan soal pesta kemenangan, melainkan fokus pada pertandingan melawan Persijap Jepara yang bakal menentukan nasib Persib bisa menjadi juara Liga 1. Pertandingan melawan Persijap Jepara bakal menjadi penentu apakah Persib Bandung akan menjadi juara Liga 1 untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Lalu persiapan apa disiapkan Pemkot Bandung maupun satuan keamanan setempat? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Mita Handayani. Membayangkan besok hari, Mita, ada dua momen, libur akhir pekan dan pertandingan penentuan nasib Persib Bandung di Liga 1. Membayangkan keramaiannya, antisipasi apa yang rasanya disiapkan untuk polisi dan perlu dipahami oleh masyarakat di sana? Ya, selamat malam Tifal. Benar sekali, besok akhir pekan lalu ada pertandingan penentu. Ini apakah Persib jadi 3 kali berturut-turut memenangkan pertandingan di Liga 1 Indonesia atau tidak? Ini situasinya pasti akan sangat ramai di Kota Bandung karena memang tadi dari pihak kepolisian sendiri mengatakan bahwa ada 3.000 personil gabungan dan yang disiagakan untuk persiapan pertandingan esok hari. Mengingat ini euforianya akan sangat tinggi, melihat dari tiket di Stadion GBLA sendiri sudah full terjual dari jauh-jauh hari. Dan apabila dilihat dari antusiasme bobotoh pendukung Persib Bandung sendiri, memang banyak yang mengaku akan datang ke Stadion GBLA meskipun mereka tidak mendapatkan tiket seperti itu. Jadi memang pengamanan dari pihak kepolisian dan petugas gabungan ini sangat diperlukan di Kota Bandung yang menjadi tempat tuan rumah diadakannya pertandingan esok hari penentu apakah besok Persib mendapatkan bintang kelimanya atau tidak, seperti itu. Dan Tifal, tadi seperti yang Anda sampaikan, pelatih dari Persib Bandung, Boyan Hodak mengatakan jangan dulu berfokus pada konvoi atau pawai yang akan diselenggarakan apabila nanti Persib juara ketiga kalinya secara berturut-turut. Namun memang hal itu tidak menyurutkan minat dari bobotoh untuk merayakan pawai kemenangan atau persiapan yang sudah mereka lakukan. Karena kalau misalnya Persib esok hari memenangkan pertandingan di Liga 1 Indonesia, berarti hari Minggunya memang akan terjadi pawai seperti itu. Dan Tifal, saat ini saya sedang berada di Jalan Riau atau lebih tepatnya di Jalan LLRM Marta Dinata. Jalan ini merupakan salah satu tempat yang akan dilewati oleh pawai seperti itu. Kalau misalnya dilihat di sebelah kiri saya itu adalah Jalan Banda, Tifal. Jadi nanti untuk pawai sendiri akan dimulai dari Gedung Sate, lebih tepatnya gedung keluar pintu barat Gedung Sate akan melewati Jalan Banda yang ada di sebelah kiri saya. Lalu nanti akan berbelok ke kanan ke belakang saya ini di Jalan Riau dan dilanjutkan ke Jalan Merdeka dan berakhir akan di Jalan Asia Afrika. Dan di Jalan Asia Afrika itulah tempat di mana para pemain Persib apabila nanti menang ini akan mengangkat trofi untuk diperlihatkan kepada bobotoh. Jadi memang untuk persiapan saat ini memang berfokusnya pada besok hari. Persib hanya membutuhkan 1 poin untuk memastikan bisa mendapatkan gelar hat-trick seperti itu. Tifal. Oke, itu yang harus diperhatikan terutama buat para wisatawan yang akan datang ke Bandung dalam akhir pekan ini Sabtu dan Minggu. Mita, terima kasih. Informasi lain, pihak Rektorat Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta menonaktifkan 5 dosen yang diduga melakukan kekerasan seksual kepada sejumlah mahasiswi. Dosen lainnya yang juga diduga melakukan hal serupa masih dalam proses penyelidikan Satgas PPKPT UPN Yogyakarta. Penonaktifan 5 dosen telah melalui proses investigasi internal dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi korban dan dosen yang jadi terduga pelaku kekerasan seksual. Sebelumnya dugaan kekerasan seksual yang dialami sejumlah mahasiswi di UPN Yogyakarta diduga dilakukan 8 orang dosen dari fakultas berbeda dalam beberapa tahun terakhir. Dugaan itu kemudian memicu solidaritas dari ratusan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa meminta pihak rektorat menonaktifkan para terduga. Sudah menonaktifkan terlapor
Dan untuk kasus selanjutnya juga kami sedang mengejar untuk melakukan BAP Mbak Emas. Cuman ya mohon dipahami juga prosedur kami harus mengacu ke Permen. 9 warga Indonesia yang ditangkap Israel dalam misi kemanusiaan ke Gaza sudah tiba di Turki dan menunggu kepulangan ke tanah air. Di tengah pemeriksaan kesehatan terungkap para aktivis yang ditangkap mengalami kekerasan oleh tentara Israel. Lengkapnya sebentar lagi. Mengalami beberapa kekerasan, ditendang sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga saya diinjek. Every single one of us has been beaten with electric shocks we have all over our body. They put my head down and started beating me. One of them had gloves on with hardened plastic and he started punching my face. Ratusan aktivis yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla dibebaskan Israel dan dipulangkan ke negara masing-masing. Termasuk di dalamnya 9 warga Indonesia. Mereka ditangkap saat masih berada di perairan lepas ketika menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Saat ini mereka sudah berada di Istanbul, Turki dan menunggu kepulangan ke Indonesia. Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait memastikan proses pemulangan seluruh WNI ke tanah air sesegera mungkin dan berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Konsul Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, alhamdulillah hari ini bersama-sama 9 saudara-saudara kita yang bergabung dalam misi GSF Global Sumut Flotilla telah bersama kami dalam kondisi sehat walafiat walaupun mereka selama 3 hari mengalami kekerasan fisik, ada yang ditendang, dipukul, ataupun disetruk. Nanti kami akan mensupport kepulangan saudara-saudara kita ke tanah air dalam kesempatan pertama. Terima kasih. Sebelum pulang ke tanah air, 9 WNI diperiksa kesehatannya di rumah sakit di Turki. Meski terlihat sehat, mereka mengaku mendapat penyiksaan selama ditahan pasukan keamanan Israel. Alhamdulillah sekarang kita lagi ini medical check up ya, tadi habis ngambil darah terus kita mau konsultasi soalnya nih saya mengalami beberapa kekerasan, ditendang sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga saya diinjek dan terakhir disetrum. Iya Allah serius? Iya sampai disetrum? Disetrum, iya karena setrum. Lo juga kena setrum? Setrum di sini karena untuk bagian terakhir kepala kita itu tuh harus ini nih. Iya. Ya, udah nggak kuat. Jangan aneh-aneh dulu, Andre. Udah nggak kuat. Jadi sekarang nih saya kalau batuk sakit sini ketarik, kalau angkat tangan tuh ketarik. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya. Kita periksa di sini. Kalau nanti di sini sekiranya harus ada pemeriksaan lanjutan ya kita di rumah sakit Indonesia lah. Saat mendarat di Turki, tanda-tanda bekas penyiksaan masih terlihat di tubuh hingga wajah para aktivis. Beberapa bahkan ada yang harus ditandu dan mendapat perawatan segera. Evet, hoş olmayan şeyler yaşadık. Bayağı bir işkencelere, çok ciddi işkencelere maruz kaldık ama bu vesileyle neyi öğrendik? Allah'ın gazabına, yaptıkları kötülükler nedeniyle Allah'ın gazabına uğramış, Allah'ın lanetini hak etmiş ve lanetine maruz kalmış bir toplumun ne hale geldiğini, insanlıktan nasıl çıktığını, kardeşlerimize yaptıkları zulümlerin birkaç gün yaşamak bize o kadar ağır geldi ki. When we got to Ashdod Port, I was immediately grabbed by 5 IDF or police officers, Israeli police officers. They put my head down and started beating me. One of them had gloves on with hardened plastic and he started punching my face and swelled shut. We have been beaten, every single one of us has been beaten with electric shocks we have all over our body. We have
bruises. Many people have broken ribs. Many people cannot walk. And then after that, they went us to prison, and it was the most barbaric experience I have ever lived. Sebelumnya, video aksi tak manusiawi pasukan keamanan Israel beredar luas di dunia maya dan menuai kecaman dunia termasuk Indonesia. Aktivis global Sumut Flotilla dipaksa berlutut dengan tangan terikat. Pihak Israel menuduh para aktivis ini menyebarkan teror. Bahkan Menteri Transportasi Israel menyebut seharusnya para aktivis mendapat hukuman penjara. Global Sumut Flotilla mendata lebih dari 400 peserta dari 40 negara telah ditahan dan jadi sasaran kekerasan setelah diculik secara ilegal di laut. שום קשר לזה הומניטרי, הם מגיעים מסוממים עם אלכוהול, תומכי טרור, כדי לנסות ולפגוע בריבונות של מדינת ישראל, לפגוע במצור הימי, תומכי טרור וקומם בכלא. אנחנו נחזיר אותם כמובן חזרה לארץ מוצאם. Selain menahan aktivis, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mencemooh para aktivis saat berhadapan langsung di kapal kemanusiaan yang ditahan di pelabuhan Ashdod. Ben-Gvir menyebut bahwa aktivis ini berangkat untuk menjadi pahlawan dan mengomentari kondisi para aktivis yang gagal dalam misinya. הם באו עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי. תראי איך הם נראים עכשיו. לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור. אני אומר לראש הממשלה נתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה זמן. תן לנו אותם בבתי הכלא של המחבלים, ככה זה צריך להיראות. Tindakan mengejek dan mengikat tangan aktivis seperti penjahat dikecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu mengatakan, cara Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menangani aktivis tidak sejalan dengan nilai-nilai Israel. Netanyahu juga telah memberikan instruksi agar para aktivis dideportasi sesegera mungkin. Dunia pun bereaksi keras atas penanganan aktivis kemanusiaan oleh Israel. Italia sedang mempertimbangkan sanksi terhadap Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir. Menteri Luar Negeri dan Wakil Perdana Menteri Italia Antonio Tajani mengatakan belum ada permintaan maaf dari Israel. Ben-Gvir non è soltanto un personaggio così che ha fatto uno spot pittoresco, essendo il ministro della sicurezza è anche responsabile della polizia, quindi gli atti compiuti dalla polizia vanno ascritti direttamente a lui. Quindi questa è la prima posizione. C'è una proposta che era già stata accantonata prima di mettere sanzioni al ministro Ben-Gvir e questo dovrà poi essere riportato all'ordine del giorno, quindi non bisognerà ricominciare un'altra istruttoria, quindi è la soluzione più rapida e più incisiva che si può fare. Non è detto che sia l'ultima proposta del governo italiano dopo la richiesta della convocazione alla Farnesina dell'ambasciatore di Israele. Sejumlah aktivis dan 5 WNI ditangkap lebih dulu pada 18 Mei di perairan internasional Siprus. Tentara Israel bersenjata lengkap naik ke kapal dan membawa para delegasi kemanusiaan dan juga jurnalis berbagai negara. Dari 5 WNI yang ditangkap, 4 adalah jurnalis. 5 WNI yang ditangkap di perairan internasional yakni 1 relawan rumah zakat, Andi Angga Prasadewa, dan 4 jurnalis, yakni Bambang Noroyono, Todi Badai Rifan Gilah, Andre Prasetyo Nugroho, dan Rahendro Herubowo. Sementara 4 WNI yang ditangkap pada 19 Mei adalah Herman Budianto dan Ronggo Wirasanu yang naik di kapal Zepiro, Asad Aras Muhammad dan Hendro Prasetyo di kapal Kasser 1. Menurut keluarga salah seorang WNI yang sempat ditangkap tentara Israel, putranya dijadwalkan tiba di Indonesia pada Minggu siang. Anak saya menyampaikan bahwa insya Allah hari Ahad itu akan kembali ke tanah air, mungkin agak perkiraan waktu untuk Indonesia ya mungkin siang ya, sampai di Jakarta. Kalau untuk ke Makassar belum ya, karena kami akan menjemput di Jakarta keluarga ya. Global Sumut Flotilla merupakan koalisi aktivis dan organisasi kemanusiaan yang berlayar menembus blokade laut Israel guna mengirimkan bantuan logistik ke jalur Gaza. Dan penangkapan terhadap para aktivis dan sukarelawan menuju Gaza bukan baru kali pertama terjadi, namun juga menjadi pengingat
bahwa misi kemanusiaan di wilayah konflik selalu berada dalam risiko tinggi. Diskusi pertama Sapa Indonesia Malam akan hadir sesaat lagi. Anggota Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat membatalkan pemungutan suara untuk kepastian akhir perang terhadap Iran. Lalu bagaimana nasib perang Iran selanjutnya? Tetap di Kompas TV. Kami mulai diskusi pertama di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Para anggota Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat membatalkan agenda pemungutan suara untuk kepastian akhir perang terhadap Iran. Perwakilan Partai Demokrat bilang ini permainan Partai Republik karena sudah kalah jumlah suara. Media internasional New York Times dan The Guardian melaporkan pemungutan suara itu seharusnya dijadwalkan pada Kamis sore waktu Washington DC. Pemungutan suara yang diajukan Partai Demokrat ini akan membatasi kampanye militer dan memaksa Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menarik diri dari perang terhadap Iran. Namun, para pemimpin Partai Republik dalam Parlemen AS menunda langkah itu hingga awal Juni. Undang-Undang Amerika Serikat mengatur Presiden punya waktu 60 hari terlibat konflik militer sebelum Kongres harus menyatakan perang atau mengizinkan penggunaan kekuatan militer. Beberapa hari lalu, Kongres Amerika Serikat mencecar Kepala Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM terkait serangan terhadap sekolah putri Minab di awal perang terhadap Iran. Anggota Kongres mempertanyakan keputusan serangan yang menargetkan wilayah sipil dan meminta kepastian pertanggungjawaban Pentagon atas serangan lebih dari 80 hari lalu itu. Namun, Kepala Pusat Komando AS Laksamana Bradley Cooper menjawab investigasi serangan masih berlangsung. Ia juga membantah serangan menargetkan warga sipil. Tapi, Kongres tidak percaya atas jawaban Laksamana Bradley Cooper itu. Congressman, to reiterate, the United States does not deliberately target got that part. Period. Full stop. And nor are the Iranian people our enemy. The IRGC is the adversary in this case. So the investigation is ongoing. As soon as it is complete, I'm happy to be as So that's transparent as enough. possible. We will not take responsibility for something we very obviously did. So it's a complex investigation. The school itself is located on an active IRGC cruise missile base. Absolutely. It's more complex than the average strike. As soon as we're complete, I'm fully committed to transparency, given your important oversight role and the other members here. Just so you know, and I have an enormous amount of respect for you and an enormous amount of respect for the Pentagon, I do not trust that answer. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersikeras Iran tidak boleh memperkaya uranium atau mengembangkan senjata nuklir. Trump bilang Amerika Serikat akan mendapatkan uranium itu meskipun tidak membutuhkan maupun menginginkannya. Kata Trump, AS akan hancurkan uranium Iran. Sebelumnya AS mencabut rencana serangan ke Iran yang diklaim karena permintaan Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Trump juga bilang ada perkembangan diskusi yang besar dalam perkembangan proposal kesepakatan Iran. Para anggota Kongres dari Partai Republik menunda pemungutan suara untuk menentukan kepastian perang terhadap Iran. Nah, di lain pihak Demokrat mengklaim ini jadi strategi Partai Republik karena sudah tahu akan kalah suara dari Demokrat yang ingin menghentikan perang. Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap langkah Amerika untuk memastikan Iran tidak dapat uranium dan membuka kembali Selat Hormuz? Saya diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Di studio Kompas TV sudah bergabung mantan Ketua Komisi 1 DPR RI sekaligus pengamat Timur Tengah Mahfud Siddiq. Assalamualaikum Pak Mahfud. Terima kasih sudah datang ya Pak ya. Terima kasih. Dalam diskusi kami kali ini, sementara lewat sambungan dalam jaringan bergabung bersama kami pengamat militer dan intelijen dari Universitas Indonesia Stanislaus Rianta. Pak Stanis, selamat malam Pak dengan Tifal di sini. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dengan menunda ini, Pak Mahfud, ditundanya pengambilan keputusan digeser ke awal Juni oleh Kongres ini part of strategi, bagian dari strateginya Partai Republik yang menjadi partai mayoritas yang mendukung pemerintahannya Trump, atau justru ini bagian dari udah jengah nih Partai Republik sudah 2 kali dan efeknya udah menjalar ke mana-mana dampak dari perang ini? Iya, penundaan secara sepihak dan mendadak ini adalah cara untuk buying time.
karena Partai Republik memiliki hitungan kalau saja pengambilan keputusan dilakukan tanggal 21 kemarin, itu bisa dipastikan mereka akan kalah. Dan Kongres ya pada akhirnya harus menghentikan perang yang sudah dimulai oleh Trump. Jadi atas dasar hitung-hitungan itu, karena kalau kita lihat kan Partai Demokrat itu kan sudah mengklaim mereka sudah mengamankan tambahan suara minimal ada 2 anggota Kongres dari Partai Republik. Jadi ini adalah cara dari Ketua DPR Amerika, Ketua Kongres Amerika yang dari Partai Republik untuk mengulur waktu agar mereka bisa melakukan konsolidasi ulang, agar memastikan pengambilan keputusan itu minimal draw, seperti keputusan yang lalu kan 212 dan 112. Nah, sehingga kalau draw itu artinya Kongres tidak bisa menolak keputusan perang yang sudah diambil oleh Trump. Dan itu masih mungkin terjadi, draw itu bakal terulang, atau melihat dinamikanya sekarang, apalagi mendekati momen untuk menuju ke pemilihan midterm election itu, masih ada celah nggak sih sebetulnya Pak di situ? Ya, yang jelas ini kan ada waktu sampai berakhirnya reses di bulan Juni kan. Pasti Trump, pemerintahannya dan juga Partai Republik di Kongres akan melakukan berbagai upaya untuk mengkonsolidasi lagi dukungan suaranya sehingga kalaupun terjadi pengambilan keputusan di voting mereka bisa menang. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya nanti dalam pengambilan keputusan Republik ini kalah di Kongres, maka itu berarti secara politik pemerintahan Trump ini dianggap telah juga kalah ya secara politik, dan ini pasti akan mempengaruhi pemilu setelah di bulan November nanti, karena ini kan jaraknya tidak jauh ya. Jadi saya kira memang ada hitung-hitungan politik domestik yang sangat kuat dan ketat sekarang ini, sehingga baik Trump maupun Partai Republik ini pasti akan melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa mereka tetap unggul atas Demokrat. Oke, kalau Pak Stanis, Anda menangkapnya juga sama, ini buying time atau ada hal lain? Karena begini, yang saya ingat juga dari Trump pernah bilang bahwa dia tidak perlu menunggu keputusan dari Kongres dan dia sudah mengklaim duluan perang dengan Iran sudah selesai dengan penerapan gencatan senjata. Ya, ini saya kira strategi Trump untuk jangka panjang ya. Jadi kan ini dampaknya bukan hanya masalah perang, tapi dampaknya adalah kepercayaan masyarakat terhadap Trump. Jika nanti Partai Republik kalah, itu nanti dampaknya nanti di pemilu selanjutnya nanti Trump juga bisa kalah. Saya sepakat tadi bahwa disampaikan juga ini bisa berbahaya tuh. Tapi kita lihat bahwa di dalam situasi seperti ini, di dalam situasi perang, di dalam situasi politik yang sangat kompleks, ini kan yang terlihat ini belum tentu apa yang terjadi di balik layar itu belum tentu sama. Jadi bisa saja bahwa ini merupakan suatu jalan untuk mengulur waktu untuk exit strateginya Trump dari Iran. Bisa saja itu exit strateginya supaya dia lebih mulus keluar dari Iran tanpa kalah di depan publik. Jadi mengulur waktu dulu, kemudian nanti ada jeda tanpa batas waktu yang ditentukan kapan, itu suatu strategi juga. Tapi kita melihat bahwa sebenarnya perang ini ternyata tidak didukung oleh mayoritas Amerika. Ini yang menjadi catatan bahwa perang ternyata tidak didukung, kemudian sudah ada pertanyaan-pertanyaan terkait anggaran, kemudian pertanyaan-pertanyaan terkait kenapa sasarannya bisa ke warga sipil, apalagi perempuan. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan bahwa dukungan terhadap Trump tidak kuat. Dan ini cukup berbahaya saya kira untuk menghadapi pemilu selanjutnya nanti. Walaupun begitu, apakah masih ada celah yang Anda baca Trump ini akan tetap bersikeras melakukan serangan ke Iran dengan mengubah strategi yang disebutkan tadi ya, buying time itu tadi, dengan momentum belum ada keputusan yang diambil Kongres nih, Pak Stanis? Ya, celah itu kan bisa diciptakan ya. Ada momentum-momentum yang bisa diciptakan yang bisa membuat celah itu Trump bisa melakukan perang. Misalnya tiba-tiba ditemukan senjata nuklir misalnya, atau ditemukan tapi saya kira itu sangat kecil kemungkinan ketika menciptakan momentum untuk menjadikan celah Trump melakukan serangan atau melakukan perang lagi. Jadi saya kira ini memang arahnya sebenarnya adalah mengakhiri perang, tetapi dengan cara yang halus, tanpa kalah di depan publik, dan Trump juga nanti aman di pemilu sela. Jadi ini perlu strategi. Saya kira ini buying time ini salah satu strategi yang memang mereka lakukan untuk itu. Oke. Pak Mahfuz, kalau melihat aturan yang diberlakukan di Amerika Serikat itu kan limitnya 60 hari ya untuk pengambilan sikap perang di satu wilayah tertentu. Sementara sekarang kan udah jalan 3 bulan nih, udah lebih 80 hari. Kalau sekarang masih belum ambil keputusan, malah diundur ke bulan Juni Kongres itu, ini nasib
perang ini bisa dikatakan ilegal seketika kalau gitu? Ya, kalau bicara aturan main atau regulasi di konstitusi atau undang-undang Amerika, sebenarnya masih ada celah Trump untuk bisa bermain dalam hal ini. 60 hari itu memang sudah terpenuhi sebelum 60 hari itu terpenuhi persis tanggal 8 Mei yang lalu ketika 8 April ketika kemudian disepakati gencatan senjata, lalu ada proses negosiasi perundingan. Nah, lalu ada tambahan waktu 30 hari bagi Trump untuk melakukan penarikan mundur pasukan yang sudah diterjunkan di medan tempur. Makanya kalau kita lihat kenapa kapal induk George Bush misalnya kan ditarik pulang. Artinya masih ada, kalau kita hitung 30 hari, ini masih ada 1 minggu atau sampai 10 hari ke depan ya bagi Trump untuk menyelesaikan seluruh operasinya ini. Nah, menurut saya selain jeda waktu sampai Juni nanti dipakai untuk konsolidasi di Kongres dan juga di Senat, yang paling mungkin dilakukan adalah mengkonsolidasi proses negosiasi di belakang layar yang sekarang ini masih terus berjalan dan melibatkan beberapa negara teluk, ya bukan hanya Pakistan. Sehingga kalau menurut saya yang paling mungkin skenarionya adalah sebelum berakhir 90 hari, 60 hari plus 30 hari, dan sebelum nanti Kongres melakukan sidang pengambilan keputusan, Trump ingin mendorong perundingan ini telah bisa dicapai melalui mediasi beberapa negara Turki dan juga Pakistan nantinya, yang rumusannya relatif lebih menguntungkan kepentingan Amerika dalam hal ini. Dan kalau kita lihat kepentingan Amerika yang paling pokok adalah Iran bersedia membuka kembali Selat Hormuz. Tapi ada satu agenda yang ini sebenarnya bukan agenda pokok Amerika, tapi agenda pokok Israel, yaitu Iran mau menyerahkan semua uranium yang sudah diperkaya sampai level tingkat menuju senjata nuklir dan menghentikan semua program pengayaan nuklirnya. Ini titipan Israel. Nah, persoalannya adalah justru ini yang tidak akan dilepas oleh Iran. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau Iran tidak mau melepas hal ini, dan kemudian misalnya Trump terpaksa harus menerima setengah hasil saja, yang penting oke, Selat Hormuz dibuka begitu ya, negara GCC happy karena bisa dagang energi lagi. Pertanyaannya adalah apakah Israel akan nerima, pasrah, atau Israel akan melakukan tindakan yang tidak terduga yang akan menyeret Amerika untuk perang yang kedua kali. Dugaan Anda? Dugaan saya, karena ini adalah pertaruhan eksistensial bagi Israel dan Netanyahu, dia tidak akan membiarkan perundingan ini, negosiasi ini mencapai kata sepakat untuk menghentikan perang. Pada titik akhir, Netanyahu akan menekan tombol, melanjutkan perang, dan sangat mungkin dalam kalkulasinya, dia akan menggunakan senjata nuklir taktis. Oke, dan Anda juga menangkap demikian, Pak Stanis, bahwa Israel akan ada kemungkinan buat memperkeruh keadaan dalam tanda kutip di sini? Ya kalau memang menurut saya kan biang keroknya kan justru Israel ya. Jadi masalah nuklir itu kan titipan Israel, setuju itu Pak. Itu memang dari Israel. Sebenarnya kan Amerika kepentingannya di Selat Hormuz, sepakat itu. Tapi masalahnya kan ini mau berhenti atau tidak itu. Ketika nanti Amerika berhenti dari perang, nanti Israel bisa melakukan perang sendiri itu. Bisa melakukan perang sendiri. Jadi, tapi bentuknya apa kita belum tahu, apakah dia nanti menggunakan senjata nuklir atau apa. Tapi kalau misalnya Israel menggunakan senjata nuklir, saya kira itu cukup berbahaya juga. Pasti dunia tidak akan diam. Itu cukup berbahaya. Jadi perang mungkin dugaan saya akan berhenti sementara, ada jeda. Tetapi permusuhan akan terus terjadi. Permusuhan akan terus jadi dan Israel akan menjaga permusuhan itu dengan eskalasi yang berbeda-beda, mungkin serangan-serangan yang sporadis atau seperti apa itu. Apalagi jadi, sempat dibilang Israel meminta agar AS tetap lanjutkan aja perangnya gitu ya Mas? Ya itu kan, ini perang itu kan tidak murah kan. Perang itu tidak murah, Amerika sudah menghabiskan sekitar 500 triliun. Bengkak itu dari 400 berapa, bengkak 70 triliun jadi 500 triliun. Dan ini kan yang diributkan Kongres juga. Dan Amerika tentu tidak akan menanggung ini sendirian ketika tujuannya adalah titipan dari Israel. Saya kira masalah biaya ini juga sangat penting, walaupun Amerika mau negara kaya atau seperti apa, tapi itu kan tidak sedikit. Jadi saya kira kompleksitas ini yang sebenarnya malah dunia melihat bahwa ternyata malah Iran yang kuat. Nah, Iran yang kuat sampai hampir 30, hampir 90 hari ini perang dengan biaya 500 triliun, Iran masih tetap bertahan. Oke.
Iran masih tetap bertahan, tapi apakah strateginya akan berubah kalau perang ini masih akan tetap berkepanjangan? Kita akan bahas itu nanti ya. Kita jeda dulu, tetap di Kompas TV. Melanjutkan diskusi, Pak Stanis, kalau kemudian Iran menurut Anda diuntungkan dengan penundaan ini, apakah strateginya juga akan berubah melawan Amerika Serikat? Ya, strategi Iran kan dari dulu kan cuma melawan saja kan. Dia melawan, dia udah siap 40 tahun menyiapkan diri untuk menghadapi ancaman. Dan sebenarnya ketika berada di Selat Hormuz, Iran tuh sangat diuntungkan. Kapal induk Amerika tidak bisa masuk karena secara teknis memang selat itu menguntungkan Iran. Dia sudah menguasai selat itu, kemudian dia juga punya ranjau, kenal medan, dan ini menguntungkan Iran karena dengan adanya perang ini Iran juga bisa membangun sistem baru untuk pelayaran atau orang melewati Selat Hormuz. Ada sistem yang berbayar sekarang kan, berbayar, ada istilahnya jaminan keamanan yang berbayar misalnya. Tapi ini menguntungkan Iran sih. Jadi Iran benar-benar diuntungkan dalam perang ini, kemudian dia juga tidak kalah oleh Amerika, dan ini dunia akan memandang Iran sebagai negara yang kuat itu. Sebaliknya dunia akan memandang Amerika sebagai yang tidak kuat lagi, karena meskipun dia peringkat 1 di alutsista di dunia, tapi ternyata selama 3 bulan ini dia tidak bisa mengalahkan Iran. Beda dengan Venezuela yang hanya beberapa jam ya, mungkin terlalu takabur memandang Iran seperti Venezuela. Jadi hasilnya sekarang Iran masih biasa-biasa saja. Oke. Kalau kemudian Trump ini tetap bandel, Pak Mahfuz, dalam artian belum menunggu putusan Kongres tapi kemudian dia melakukan aksi sendiri tanpa keputusan dari legislatif yang di sana, apa efeknya terhadap dia? Trump tidak akan berani mengambil keputusan melakukan serangan militer yang kedua tanpa mendapat otorisasi dari Kongres. Kenapa? Karena dia tidak punya budget untuk itu. Dan yang punya kewenangan memberikan budget tambahan, anggaran tambahan untuk perang jilid 2 adalah Kongres. Itu satu. Yang kedua, pasti Trump dan juga Republik akan menghindari pengambilan keputusan di mana nanti Demokrat menang atas Republik. Karena ini dampaknya tadi Pak Salis sudah katakan, ini dampaknya panjang ke pemilu berikutnya. Nah, dalam pikiran saya kalau kita lihat tanda-tanda dan data-data yang terjadi, yang paling mungkin skenario jalan tengahnya adalah Kongres dan eksekutif dalam hal ini Trump bersepakat untuk tidak melakukan voting terkait dengan resolusi perang ini, tetapi mereka didorong untuk mengeluarkan, Kongres mengeluarkan otorisasi penggunaan militer bukan untuk perang. Gimana tuh maksudnya? Kita ingat dulu Amerika pernah ada peristiwa 11 September. 9/11. Dan ketika peristiwa itu terjadi, Kongres memberikan otorisasi kepada eksekutif, kepada George Bush saat itu, untuk menggunakan kekuatan militer dalam rangka perang melawan terorisme. Ya, tapi itu bukan perang dalam arti negara ke negara, tidak. Kemudian pada 2002 ya, Kongres juga memberikan otorisasi kepada George Bush untuk melakukan serangan ke Irak dalam rangka penggulingan rezim change. Ya, dan apa yang terjadi? Ternyata ya Presiden Amerika dan militernya efektif melakukan operasi militernya bahkan dalam waktu yang tidak terbatas. Karena kita lihat waktu di Irak kan ya 10 tahun lebih. Ya. Nah, ini jalan tengah yang paling mungkin dicapai oleh Kongres dan pemerintahan Trump. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita harus bayangkan konflik di Teluk Persia ini tidak akan selesai dalam waktu yang cepat. Dan saya juga yakin Israel happy dengan solusi jalan tengah ini. Anda menangkap begitu juga, ada kemungkinan ke arah sana, Pak Stanis? Karena kalaupun panjang, yang 3 bulan aja udah ngap-ngapan kita semua satu dunia. Apalagi kalau udah memanjang bahkan tidak menentu batas waktunya. Ya, saya melihat perangnya akan berhenti, tetapi permusuhannya akan terus terjadi, dan permusuhan itu kan macam-macam, bisa operasi non militer atau seperti apa. Tadi misalnya Pak Mahfud ya, arahnya seperti itu, tetapi mungkin bukan eskalasi besar perang dengan pengerahan senjata besar seperti ini ya. Tapi perang mungkin lebih pada permusuhan dan mungkin operasi-operasi kecil. Tapi itu pun tentu tidak baik bagi kawasan di Teluk ya. Dan
saya malah menangkap maksud terakhir Pak Mahfud yang menarik bagi saya adalah bagaimana Amerika akan membuat happy Israel. Itu yang akan dilakukan, yang terjadi itu loh. Tapi bagaimana membuat Israel happy ini ya yang nanti bermacam-macam ya bentuknya. Tapi saya setuju Pak, ini Amerika sudah membuat bagaimana supaya Israel happy nanti keputusan terakhir ini. Oke, posisi AS dan Trump terhadap sekutu di Timur Tengah ini posisinya sekarang bagaimana menurut Anda Pak Stanis? Ya kalau dilihat ya, Trump punya Amerika punya banyak kepentingan di Timur Tengah. Banyak sekali pengusaha Amerika yang mempunyai investasi di Timur Tengah. Mereka sangat punya kepentingan. Sementara Trump juga, Amerika sendiri punya pangkalan-pangkalan militer di Timur Tengah. Kepentingannya sangat tinggi, termasuk ekonomi. Tapi dengan melemahnya Amerika, kalau dilihat tidak bisa mengalahkan Iran dalam waktu 3 bulan, itu orang akan melihat bahwa Amerika lemah. Ini cukup berbahaya gitu loh. Dan ini pasti juga akan dipikirkan Kongres, apakah ini akan dibiarkan bahwa pandangan dunia terhadap Amerika ini bukan negara kuat lagi. Pasti ini akan jadi pertimbangan juga. Ini kan nanti akan bertentangan dengan misi yang dibawa Trump bahwa akan membuat Amerika besar lagi, make America great again. Itu ini kan pasti akan berpengaruh terhadap hal itu. Jadi saya kira masih banyak spekulasi terkait apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi kalau melihat perang besarnya yang memakan biaya sudah 500 triliun, saya kira tidak akan terjadi yang seperti itu lagi. Tapi mungkin skalanya lebih kecil dengan mempertahankan permusuhan dan membuat Israel happy. Oke, ada kemungkinan buat Trump memanfaatkan proksi-proksi juga nggak kira-kira Pak Mahfuz? Sangat mungkin. Kan kalau kita bicara opsi-opsi kemungkinan, proyeksi situasi ke depan seperti apa, kan ada 3. Yang pertama eskalasi. Eskalasi ini dimungkinkan jika Kongres memberikan otorisasi kepada Trump untuk melakukan perang terhadap Iran lanjutan, atau eskalasi ini terjadi ketika Israel secara sepihak menyerang Iran untuk yang kedua kalinya setelah serangan 12 hari pada tahun lalu dan langsung menuju menyerang instalasi nuklir Iran, ya. Maka kalau ini yang terjadi eskalasinya bukan hanya di kawasan itu, tapi bisa jadi akan melibatkan aktor-aktor lain. Hari-hari ini kan Rusia dan Belarus sedang latihan perang nuklir. Ini kan harus kita baca. Kenapa Rusia dan Belarus hari-hari ini sedang latihan perang nuklir gitu ya? Apa nih kalau gitu jaga-jaga? Pasti ada data intelijen, ada info intelijen yang membuat mereka melakukan hal ini. Itu satu. Kemungkinan yang kedua adalah deeskalasi. Deeskalasi kalau kita lihat tanda-tandanya rasanya kecil. Ya walaupun banyak negara terutama di Teluk ya ini sangat menginginkan deeskalasi. Tetapi Amerika dia tidak mau kalah di mata dunia dan Israel juga akan menjadi pihak yang paling dirugikan kalau terjadi deeskalasi. Yang paling mungkin yang ketiga, status quo. Status quo apa? Seperti yang tadi Pak Sani katakan, perang besar tidak terjadi, ketegangan politik terus terjadi, perang dalam artian konflik militer skala kecil itu masih sangat mungkin terjadi, tapi dalam frame Selat Hormuz ini dibuka secara terbatas, Amerika juga masih melanjutkan Project Freedom-nya, ya. Tetapi kemudian ada pengaturan baru, ada rule of engagement yang baru terkait dengan bagaimana pengelolaan Selat Hormuz dan lalu lintas perdagangan dan lalu lintas pelayaran untuk energi di sana. Dan sangat mungkin Iran, Oman, Amerika dan GCC akan membuat kesepakatan baru bagaimana cara mengelola ini bersama-sama. Dan kita harus ingat, Trump ini transaksional saja. Kalau kesepakatan baru itu kemudian mendapatkan keuntungan, ada uang jagonya kira-kira begitu, oke lah Iran dapat sekian, Oman dapat sekian, ya lalu Trump dapat sekian gitu ya, dibagi-bagi, maka semua itu bisa dibuka, tetapi tadi dalam ketegangan yang tetap tinggi. Oke, Pak Stanis terakhir untuk Anda, kalau kemudian melihat posisi perang asimetris ini dengan kekuatan masing-masing yang berbeda-beda juga, melihat Iran punya kemampuan sibernya juga menguasai Selat Hormuz dengan beberapa persenjataan yang secara ukuran mungkin akan berbeda dengan Amerika tapi efektif, berbeda dengan Amerika Serikat. Apakah kemungkinan dari kalau perang ini akan berkepanjangan, ini akan membahayakan Amerika atau malah kebalikannya? Ya, yang pertama perang akan bergeser dari perang secara langsung menjadi perang tidak langsung, perang simetris menjadi asimetris, dan perang yang berhadapan akan menggunakan proksi. Dan tentu Iran jago memainkan ini ya, jadi Iran akan diuntungkan ketika ini menggunakan proksi dan menggunakan asimetris,
Dan karena Iran juga sekarang memegang kartu truf sekaligus dia memegang dalam tanda petik nuklir, yaitu Selat Hormuz itu menjadi nuklirnya Iran. Dan ini cukup berbahaya ketika Iran memainkan ini. Jadi saya kira ketika perang dalam jangka panjang nanti napas Iran lebih panjang saya lihat. Oke. Dan semua masih wait and see, terutama kita yang ada di Indonesia. Pak Stanislaus, terima kasih banyak sudah mau bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Pak Mahfud Siddiq, terima kasih sudah datang ke studio. Semoga Indonesia baik-baik aja ya. Semoga Indonesia baik-baik saja, tidak ada kurang satu apapun. Terima kasih sudah hadir dua-duanya untuk diskusi kami malam hari ini. Selamat malam untuk Anda berdua. Terima kasih. Kami akan kembali lagi untuk Anda usai jeda dengan liputan haji. Saat meninjau kesiapan tenda di Padang Arafah, Kementerian Haji dan Umrah mencabut spanduk tenda wukuf yang ditempel kelompok haji tertentu. Tetap di Kompas TV. لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengecek kesiapan tenda untuk wukuf jemaah haji Indonesia di Padang Arafah, Arab Saudi. Menteri Haji Muhammad Irfan Yusuf mengecek langsung kesiapan pelayanan syarikah atau penyelenggara haji untuk pelaksanaan wukuf di Arafah didampingi Wakil Menteri Haji Daniel Anzar Simanjuntak. Saat meninjau kesiapan tenda di Padang Arafah, Kementerian Haji dan Umroh mencabut spanduk tenda wukuf yang ditempel kelompok haji tertentu. Menhaj tegaskan pengaturan tenda adalah kewenangan Kemenhaj, bukan pihak lain. Pak Menteri yang nyabutin Pak, biar KBA itu digituin teman-teman. Ingatkan kepada teman-teman yang lain bahwa yang memasang tanda-tanda ataupun penempelan nama kloter itu adalah kami dari Kementerian Haji dan Umroh, bukan pihak lain. Karena itu kemudian tadi saya lihat ada beberapa tempelan di luar kami, kita ambil, kita buang. 330 jemaah haji dari embarkasi Solo 81 tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi Kamis sore waktu setempat. Setibanya di Bandara Jeddah, seluruh jemaah mendapatkan air zam-zam selamat datang sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke kota Mekah. Jemaah haji keluar melalui Terminal Mekah Route atau Fast Track Bandara Jeddah sehingga proses kedatangan dan pergerakan menuju bus berlangsung lebih cepat. Selamat datang. Tadi ketika di bandara gimana pelayanannya? Wah, sangat baik sekali, memuaskan, memuaskan sekali. Dari Magelang sekitar semua tuh yang baru semuanya kloter ini. Satu kloter sekitar 240-an. Dan seluruh jemaah haji reguler Indonesia sudah tiba di Mekah, Arab Saudi untuk melakukan rangkaian puncak ibadah haji. Lebih lengkapnya berikut laporan jurnalis Kompas TV Sofyan Hartanto yang tergabung dalam Media Center Haji 2026 yang sudah direkam sebelumnya. Ya saudara, di belakang saya ini petugas sedang melakukan rapat untuk pemantapan atau pelayanan saat Armusna nanti. Saya bisa informasikan juga hari ini adalah hari terakhir keberangkatan jemaah haji dari seluruh penjuru dunia. Bandara King Abdul Aziz di Jeddah saat ini juga sudah mulai ditutup untuk penerbangan haji. Menurut data Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, saat ini sudah 100% jemaah haji reguler diterbangkan ke Tanah Suci ini. Jumlah totalnya ada 527 kloter yang diterbangkan dari 16 embarkasi di seluruh Indonesia. Jemaah haji yang datang terakhir di antaranya adalah embarkasi Solo atau SOC 81. Ratusan anggota jemaah haji yang mayoritas berasal dari Kabupaten Magelang ini tiba dengan kondisi sehat dan penuh semangat menyambut puncak ibadah haji. Setibanya di Bandara Jeddah, jemaah menuju Makkah untuk melakukan umroh wajib. Namun sebelumnya mereka beristirahat sejenak di hotel masing-masing sebelum ke Masjidil Haram. Sementara itu petugas
terus menyiapkan prosesi puncak haji seperti yang dilakukan di belakang saya ini, yakni wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, dan Mina, serta melempar jumroh di Jamarat. Tenda-tenda juga sudah dicek fasilitasnya dan dipastikan sudah sesuai standar. Menteri dan Wakil Menteri Haji bersama rombongan Amirul Hajj pun telah mengecek langsung tenda-tenda yang akan digunakan jemaah haji Indonesia nanti. Seluruh petugas haji dari embarkasi Madinah dan bandara sudah berada di Mekah ini. Mereka berkumpul untuk fokus melayani jemaah haji saat rangkaian puncak Armusna yang dimulai pada 25 Mei mendatang. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Tetap bersama kami, Saudara. 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 menjalani pemeriksaan kesehatan di Turki sebelum kembali ke tanah air. Saudara, demi menjaga stabilitas distribusi energi, Polri menindak tegas praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di sejumlah daerah. Polri menemukan adanya kebocoran keuangan negara akibat penyalahgunaan LPG subsidi lebih dari 700 miliar rupiah. Dalam rangka mendukung implementasi program Astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya di bidang ketahanan energi nasional dan tata kelola sumber daya yang berkeadilan, Kepolisian Republik Indonesia menjalankan peran strategisnya dalam menjaga stabilitas distribusi energi. Langkah ini mencakup pengamanan jalur distribusi BBM dan LPG sebagai upaya preventif untuk mencegah gangguan yang berpotensi memicu krisis energi. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Irhamni mengungkap, selisih harga antara LPG subsidi dan non-subsidi menjadi pemicu utama para pelaku tergiur menyalahgunakan LPG. Modusnya adalah merubah dari LPG subsidi 3 kg, kemudian diubah menjadi tabung 5 kg, 12 kg, dan 50 kg. Yang non-subsidi ini dijual ke tempat-tempat industri ataupun ke perhotelan ataupun rumah makan. Cukup besar keuntungan yang mereka dapat, selisihnya antara kurang lebih 13 sampai 16 ribu per kilogram, bisa dihitung berarti 50 kali 16 ribu. Brigjen Pol Irhamni menambahkan, pelaku biasanya berkomplot antara 5 hingga 10 orang. Mereka mencari tempat atau gudang untuk mengubah LPG subsidi 3 kg menjadi LPG subsidi 5 hingga 50 kg. Mereka menjual dengan peran-peran yang masing-masing, ada yang berperan untuk menyuntik istilahnya, merubah dari subsidi ke non-subsidi, kemudian ada yang menjual, ada yang mendistribusikan ke wilayah-wilayah yang sudah memesan. Sepanjang bulan Mei 2026, Polri telah mengungkap berbagai kasus penyalahgunaan gas LPG bersubsidi. Salah satunya pengungkapan ratusan tabung LPG subsidi di Surabaya, Jawa Timur pada 1 Mei lalu. Pada 5 Mei lalu, Polda Kalimantan Selatan membongkar praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di 28 lokasi. Polisi menangkap 33 tersangka serta menyita 1.000 lebih LPG 3 kg dan 2.000 unit tabung gas portabel ilegal. Polri juga mengungkap pengoplosan gas LPG subsidi ke non-subsidi di sejumlah lokasi di Denpasar, Bali pada 7 Mei lalu. Polisi menetapkan 3 pemilik pangkalan gas LPG sebagai tersangka dan dijerat Undang-Undang Migas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Bareskrim menyatakan telah mengungkap 775 kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG di 33 provinsi sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Polri juga telah menetapkan 672 orang sebagai tersangka.
Berdasarkan hasil penegakan hukum Bareskrim Polri dan Polda Jajaran, sepanjang 2025 hingga 2026, tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi mengakibatkan potensi kebocoran keuangan negara mencapai 1,2 triliun rupiah. 749 miliar rupiah dari kebocoran tersebut berasal dari penyalahgunaan LPG subsidi. Polri menyatakan pemerintah telah menyediakan sekitar 80 triliun rupiah untuk subsidi energi, terutama gas LPG 3 kg. Tapi karena penyalahgunaan LPG 3 kg menjadi langka dan distribusi terganggu terhadap masyarakat yang benar-benar berhak menerima subsidi. Bareskrim Polri memastikan ratusan anggota bekerja sama dengan jajaran kepolisian di daerah terus mengidentifikasi dan menegakkan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan LPG. Agar menimbulkan efek jera, Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin menyatakan, Undang-Undang Tindak Pencucian Uang hingga Undang-Undang Anti Korupsi akan menjerat pelaku penyalahgunaan LPG. Saya sudah perintahkan kepada para penyidik kami untuk juga diterapkan, dipersangkakan pasal tindak pidana pencucian uang. Kemudian apabila dalam proses penanganan tindak pidana ini ditemukan indikasi dugaan keterlibatan aparatur sipil negara, perkara ini akan kita limpahkan kepada Kortas Tipikor. Jadi kita akan terapkan juga undang-undang tindak pidana korupsi. Bareskrim Polri menyatakan pasokan energi dalam negeri tengah terpengaruh dinamika global akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah menyebabkan ketidakpastian dan berdampak pada kenaikan harga minyak dunia. Oleh karenanya, penindakan terhadap penyalahgunaan gas LPG subsidi jadi upaya Kops Bayangkara untuk tetap menjaga stabilitas pasokan energi di Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Beralih ke informasi berikutnya, Persib Bandung saudara akan menjamu Persija Jepara dalam laga terakhir yang akan menentukan juara Liga 1. Tim kepolisian pun mematangkan persiapan pengamanan termasuk juga Persib memenangkan pertandingan dan menjuarai Liga 1. Petugas gabungan dari polisi, TNI, dan Satpol PP bakal mengerahkan 6.000 personil mengamankan pertandingan untuk mengantisipasi euforia supporter. Jika Persib juara, maka petugas akan melakukan pengalihan arus, khususnya bagi kendaraan roda 4 di sejumlah titik keramaian. Masyarakat yang tidak memiliki kepentingan untuk merayakan juara diimbau menghindari kawasan rute pawai demi kelancaran dan keamanan bersama. Petugas juga menyiagakan jalur khusus darurat agar layanan masyarakat seperti ambulans dan damkar tetap dapat berjalan selama euforia perayaan berlangsung. Kita antisipasi perayaan euforia Bobotoh yang akan ke tempat-tempat yang sudah biasa merayakan. Yang biasa dirayakan kalau Kota Bandung ada di sekitar Dago Cikapayang, kemudian itu Dago atas, Dago bawah, Taman Radio sama Sanudin. Ya, Sulanjana dan Geraha Persib. Kemudian di flyover Pasupati, timur dan barat sudah kita antisipasi, seperti beberapa pengamanan yang lalu. Pemerintah Kota Bandung bersiap menggelar pawai. Rangkaian perayaan dipersiapkan termasuk perbaikan fasilitas umum jika Persib Bandung menjadi juara Liga 1. Salah satu yang dibenahi adalah jembatan penyeberangan orang di kawasan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat. Rute pawai juara akan dimulai dari Gedung Sate, kemudian melintasi Jalan Merdeka dan berakhir di kawasan Asia Afrika. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengimbau masyarakat tidak berlebihan demi mencegah kecelakaan dan gangguan keamanan. Botoh, ayo kita bergembira bersama, tapi hati-hati jangan sampai terjadi hal yang berlebihan lahnya. Kamari wae pawai beres sarang Borneo teh sarang Makassar teh 19 kecelakaan lalu lintas, 13 dirawat, 1 kali tawuran, 1 ditahan, 1 dirawat di rumah sakit. Jadi jangan sampai ada kejadian seperti itu dah. Kurang mah dulur sorangan banyak tawuran ya. Itu nomor 1.
Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak meminta pendukung tidak dulu membicarakan konvoi sebelum pertandingan selesai. Menurut pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut, hingar-bingar pembicaraan soal konvoi justru dapat mengganggu fokus para pemain Persib Bandung. Sebaliknya, lawan akan termotivasi. Boyan Hodak bilang dirinya tak akan memikirkan soal pesta kemenangan, melainkan fokus kepada pertandingan lawan Persija Jepara yang bakal menentukan apakah Persib bisa jadi juara Liga 1. You non-stop show this, number one, you will motivate the opponent, number two, our players will lose focus. So stop talking all of these things about some convoy. I don't care about convoy, I just care about tomorrow's game. And players need to be 100% ready because Persija is a good team. Informasi berikutnya, pihak Rektorat Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta menonaktifkan 5 dosen yang diduga melakukan kekerasan seksual kepada sejumlah mahasiswi. Dosen lainnya juga diduga melakukan hal yang sama. Ini masih dalam proses penyelidikan Satgas PPKPT UPN Yogyakarta. Penonaktifan 5 dosen telah melalui proses investigasi internal dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi korban dan dosen terduga menjadi pelaku kekerasan seksual. Sebelumnya, dugaan kekerasan seksual yang dialami sejumlah mahasiswi di UPN Yogyakarta diduga dilakukan 8 orang dosen dari fakultas berbeda dalam beberapa tahun terakhir. Dugaan itu kemudian memicu solidaritas dari ratusan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa meminta pihak rektorat menonaktifkan para dosen terduga. Kami sudah menonaktifkan terlapor. Dan untuk kasus selanjutnya juga kami sedang mengejar untuk melakukan BAP Mbak Mas. Cuman ya mohon dipahami juga prosedur kami harus mengacu ke Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024. Harus ada prosedur yang harus kami lalui. Artinya kami harus mem-BAP beberapa pihak terkait dengan kasus ini. Mahasiswa UPN Yogyakarta berunjuk rasa menuntut penonaktifan 8 orang dosen yang diduga melakukan kekerasan seksual kepada mahasiswi. Unjuk rasa dilakukan merupakan akumulasi kemarahan mahasiswa karena kekerasan seksual terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Mahasiswa mendesak pihak rektorat melakukan investigasi atas dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mahasiswa kemudian memberikan tenggat waktu 3 hari untuk menonaktifkan dosen yang diduga melakukan kekerasan. Jangan beranjak kemana-mana, saudara. 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 menjalani pemeriksaan kesehatan di Turki sebelum kembali ke tanah air. Saudara, militer Hizbullah menargetkan platform Iron Dome milik tentara Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Video ini menampilkan cuplikan operasi perlawanan militer Hizbullah yang menargetkan platform Iron Dome milik tentara Israel di permukiman Somera di Israel Utara atau di dekat perbatasan Israel dan Lebanon. Serangan dilakukan menggunakan pesawat terbang layang yang berpatroli di sekitar Iron Dome milik tentara Israel. Sementara serangan rudal Israel pada hari Kamis mengakibatkan rumah sakit pemerintah di Tebnain, Lebanon Selatan rusak parah. Dari rekaman yang dirilis Kementerian Kesehatan Lebanon, pecahan kaca dan puing-puing berserakan di koridor rumah sakit. Tak hanya itu, peralatan medis dan sejumlah perabotan juga hancur. Rumah sakit kosong dari pasien, pengunjung, dan staf medis. Laporan media menyebutkan serangan Israel di dekat rumah sakit pemerintah telah menewaskan 2 orang, melukai 1 orang.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pemerintahannya mengontrol semua yang dilakukan Israel dalam perang dengan Iran. Trump menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan melakukan apapun yang diinginkannya. Pernyataan ini disampaikan ketika Trump memutuskan untuk menunda serangan lanjutan ke Iran. Do whatever I want him to do. He's very good man. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister, and he's not treated right in Israel, in my opinion. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister. I had a poll this morning. I'm 99%, so that's good. But no, he's a wartime prime minister, and I just don't think they treat him well. Saudara, 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 yang ditahan militer Israel sudah tiba di Istanbul, Turki. Sebelum kembali ke tanah air, 9 relawan menjalani sejumlah pemeriksaan seperti pemeriksaan kesehatan dan pemberian kesaksian terkait apa saja yang dialami oleh relawan saat ditanya oleh tentara Israel. Kesaksian ini nantinya dijadikan sebagai bukti adanya pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel. Ke-9 delegasi Indonesia itu sedang di Istanbul untuk menjalani pemeriksaan ya. Ada mekanisme dari Global Sumut Flotilla sendiri ya, yang memang harus dijalani oleh teman-teman delegasi Indonesia sebelum pulang ke tanah air. Nanti mereka itu di Istanbul akan memberikan testimoni video kesaksian ya, seperti apa penyiksaan atau kekerasan yang dialami mereka saat diculik oleh Zionis Israel di perairan internasional dan dibawa ke Asdod itu dan ditahan di Israel gitu kan. Nah itu nanti akan dimintai keterangannya berupa video testimoni untuk menjadi barang bukti tentunya teman-teman Global Sumut Flotilla yang saat ini terus mendampingi para relawan delegasi Global Sumut Flotilla 2026 di Istanbul, Turki. Keluarga Todi Bade alias Odi, jurnalis yang sempat ditangkap dan ditahan tentara Israel, lega setelah mengetahui Odi berada di Turki. Keluarga mendapatkan kabar langsung dari Odi yang melakukan video call Kamis kemarin. Dalam video amatir, keluarga Todi Bade memperlihatkan ibu dan Odi, jurnalis yang sempat ditangkap dan ditahan Israel, melakukan video call. Video memperlihatkan Odi memberikan kabar bahwa ia sudah dilepas dan berada di negara Turki. Atas kabar baiknya, pihak keluarga sudah bisa tenang karena Todi dalam kondisi sehat. Mau gak diajak mau. Video call dari langsung kabar dari Todi itu malam ya jam 9:30 lah waktu kita ya. Itu benar-benar nggak nyangka kita bisa yakin gitu ya bahwa Todi selamat karena dengan langsung kita ngobrol, dengar suaranya, lihat wajahnya melalui video call. Dia di Turki menggunakan, ketika saya tanya ini pakai nomor siapa, karena nomornya nomor Turki ya, pakai staf ini katanya, HP staf KJRI. Lalu bagaimana kondisi terbaru para WNI yang saat ini sudah berada di Turki, bagaimana proses evakuasi hingga kepulangan tiba ke tanah air, dan apa yang sebenarnya terjadi selama misi berlangsung hingga ditangkap oleh tentara Israel? Kita akan tanyakan malam hari ini kepada Cikita Fauzi selaku aktivis yang kini berada di Turki untuk menjemput 9 warga negara Indonesia yang menjadi relawan Global Sumut Flotilla. Malam Mbak Ciki waktu Indonesia. Sehat Mbak Ciki? Halo, selamat malam Mbak. Sehat, insyaallah, alhamdulillah. Mbak Ciki, saya mau tahu dulu gimana nih kabar dari teman-teman di Turki yang saat ini sedang menjalani tes kesehatan di sana. Iya, jadi teman-teman itu masih dalam semacam dalam perlindungan pemerintah Turki ya. Jadi habis menjalani pemeriksaan. Nah, saya belum bisa bertemu lagi teman-teman, tapi insya Allah dalam waktu dekat kita akan bisa bersama bareng-bareng lagi. Itu kondisinya gimana teman-teman relawan kita, Mbak Ciki? Ya, ada banyak sekali kekerasan fisik dan mental yang dialamin sama 9 delegasi Indonesia ketika diculik oleh IOF di perairan internasional. Jadi saya ingin memperbaiki diksinya ya Mbak Punten. Kita tuh bukan ditangkap tapi diculik. Kita diculik di perairan internasional water ketika
sedang berada di kapal kemanusiaan yang membawa humanitarian aid menuju Gaza. Bahkan kita tidak menuju Israel, kita menuju Gaza. Jadi sebenarnya Israel tuh nggak ada hak sama sekali untuk menangkap, karena itu pun bahkan bukan wilayah mereka. Jadi punten pisan diksinya harus diculik di perairan internasional, bukan ditangkap, karena kita bukan penjahat dan kita tidak menyalahi aturan. Ada namanya international water, under Konvensi Genoa, UNCLOS, dan lain sebagainya. Jadi 9 relawan ini semuanya mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Apa saja ceritanya, Betul, Mbak Ciki? Ceritanya banyak banget. Wow, banyak banget. Salah satunya ada yang semuanya digebukin, semuanya disetrum, semuanya ada fase dimasukin kontainer dan digebukin. Ada beberapa yang matanya biru bonyok, itu Mas Heru. Rusuknya ada something happen, jadi kemarin rada lama Mas Heru sama Ustadz Herman di ronsen. Ya, yang lainnya lecet-lecet pastinya. Berapa hari mendapatkan penyiksaan atau kekerasan? 2 hari di kapal kargo yang dijadiin warshipnya Israel. Jadi mereka pas ditangkap di perairan internasional, mereka dibawa ke kapal kargo yang besar dan itu dijadiin kapal tahanan mereka, lalu sehari di Ashdod. Jadi total 3 hari ya ditahan. Oke, jadi total 3 hari ditahan itu 9 WNI semuanya, tidak ada yang luput dari tidak disiksa? Enggak Mbak, semuanya, semua delegasi, bukan hanya WNI aja. Oh oke, semua delegasi yang Brutal ditangkap ya. Nah, Mbak Ciki sempat nanya nggak ke teman-teman relawan pada saat mengalami penyiksaan sebenarnya apa yang mereka cari? Langsung sempat ada pertanyaan-pertanyaan misalnya kamu dari mana, mau ngapain dan lain sebagainya, ada nggak itu? Mereka sih selalu nanya kayak do you love Israel gitu, kayak berusaha memainkan mental kita. Dan misalnya di kapal perang yang kontainer itu, kapal tahanan, itu kan sekelilingnya kontainer-kontainer besi. Misalnya mereka mau kasih roti ya, roti makan, tapi kan kebanyakan mereka menolak untuk menerima makan karena hunger strike. Itu ditembak dulu sekelilingnya pakai senapan angin, senapan karet, terus baru kayak dilempar makanannya dan lain sebagainya. Tapi mereka pun juga nggak ada yang mau makan. Jadi emang mentalnya dan fisiknya itu didera terus. Jadi mereka tuh Israel mau bikin para aktivis ini kapok untuk stop berlayar, tapi sebenarnya karena kita bergerak atas dasar humanity, we're gonna sail over and over again until the whole Palestine is free. Oke, berarti saya mau konfirmasi sekali lagi semuanya ya Mbak, 9 relawan itu termasuk relawan dari luar warga negara Indonesia, semuanya mengalami penyiksaan di sana? Semuanya Mbak, itu jadi mereka tuh biasanya ada drama dulu melakukan ala-ala kebaikan dengan kamera di dada mereka, tapi giliran kamera mati atau mereka sudah merusak CCTV itu saatnya kebrutalan itu benar-benar terjadi. Dari cerita semua teman-teman dan dari bukti-bukti visum. Jadi kenapa visum itu penting dan tidak dilakukan setelah kita mengeluarkan teman-teman yang diculik di perairan internasional, karena itu akan dikumpulkan dan dilaporkan berupa detail-detail kejahatan Israel melalui ICJ, International Court of Justice. Oke, makanya teman-teman di sini yang selamat itu pun tidak hanya menjalani tes kesehatan, tapi juga mereka memberikan testimoni ya untuk melaporkan peristiwa ini ya. Meskipun ya tadi sepertinya tidak ada barang bukti yang mereka bisa simpan karena handphone saja, ponsel saja dibuang. Iya benar, buktinya ada di badan mereka, itu kekerasan fisiknya. Oke. Yang dilakukan Zionis Israel. Mbak Ciki, syukur alhamdulillah semua WNI meskipun saya tahu pasti dalam penyiksaan mereka juga sakit secara fisik maupun batin begitu. Nah, sampai sekarang mereka akhirnya bisa dipulangkan. Kemarin Perdana Menteri juga sempat marah kan dengan apa yang dilakukan oleh aksi seperti ini begitu yang brutal. Apa kemudian yang membuat tentara Israel ini akhirnya melepaskan relawan? Perjuangan Pak Hakan Fidan ya. Ini yang hebat banget nih Menlunya Turki, Pak Hakan Fidan. Jadi dari IGPC, koordinator Indonesianya namanya Ibu Maimun Herawati, itu sangat mengusahakan supaya Menlu Turki Pak Hakan Fidan itu juga mengeluarkan
delegasi Indonesia dan juga negara-negara Muslim lain yang tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi ini emang yang hebat banget nih menunya Turki sih. Wow, amazing. Kalau yang Dan di-push terus oleh Ibu Maimun Herawati. Oh oke, jadi ngempusnya gimana caranya meyakinkan, apakah ada lobby-lobby, misalnya lobby-lobby dalam artian bargaining gitu, atau sama sekali tidak ada? Ada. Tiap meeting itu tiap hari, tiap menit, karena saya sama Ibu Maimun kan dari semenjak awal misi ini start dari Barcelona kan selalu berdua ya, yang di lapangan land team ini bener-bener kayak kita berdua doang. Dan Ibu Maimun itu selaku steering komite Global Sumut Flotilla Pusat. Jadi kali ini kita ada loh steering komite orang Indonesia di Global Sumut Flotilla Pusat yang juga koordinator delegasi Indonesia, Ibu Maimun Herawati. Nah, Ibu Maimun ini sangat berusaha untuk pemerintah Turki, Menlu Turki, Pak Hakan Fidan juga membebaskan delegasi Indonesia karena Turki punya power yang dihormatin. Oke, dan akhirnya dilepaskan tanpa syarat. Ya, dan kali ini semuanya dilepaskan sekalian. Mungkin Israel juga udah kalut ya, udah banyak tekanan karena udah terlalu banyak menyalahi aturan dan banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan narasi sok baiknya mereka. Seperti Ben Gvir itu kan hobi banget ngepost di sosial medianya menyiksa orang sampai ditegur Netanyahu karena narasi Hasbara yang sedang dikeluarkan adalah betapa baiknya Israel nge-treat delegasi Indonesia. Misalnya kemarin saya ada baca artikel itu totally bullshit, totally bohong, karena kenyataannya delegasi Indonesia itu hampir semuanya disiksa dan semua delegasi itu benar-benar minimal digebukin atau disetrum. Jadi pada saat boleh dipulangkan itu kan di Gaza ya, mengalami penyiksaannya tadi ya Mbak ya, di area. Oh bukan, di Ashdod. Oh di Ashdod, oke. Di Ashdod sama di Warship Israel. Jadi Warship Israel itu dari semenjak di perairan Yunani kan mereka sempat intercept kita juga ketika kita melakukan pelayaran dari Italia ke Turki. Itu ada sekitar 20 kapal yang diintercept. Nah itu kapal kargo yang dijadiin kapal perang itu emang standby di perairan internasional untuk mulai nangkep-nangkepin. Oke, nah terus cara kepulangannya seperti apa? Laut, darat? Pakai Turkish Airlines yang disiapkan oleh pemerintah Turki. Oke, dan sekarang sampai tiba di Turki setelah menjalani pemeriksaan, rencananya langsung pulang besok malam ini atau? Insya Allah mungkin besok ya. Besok ya Mbak, dan seluruh prosesi dari pemeriksaan, kemudian testimoni ini sudah dilakukan dan selesai semua di Turki ya? Nah, sedang dalam proses Mbak, insya Allah. Oke. Jadi kenapa kita juga belum bisa akses karena ini masih dalam prosesnya dan prosesnya itu dikoordinasikan oleh pemerintah Turki. Oke. Tapi saat ini teman-teman sudah boleh bertemu ya, artinya sudah atau masih berada di ruangan yang sama dulu untuk tadi menjalani beberapa proses yang memang harus dilakukan? Sudah pindah sih, sudah bukan di klinik visum itu, tapi kita emang belum bisa dapat akses buat ketemu lagi, tapi insya Allah sebentar lagi. Oke, terakhir itu demi menjaga keamanan delegasi dari penyusup-penyusup Mossad, Mbak. Oke. Terakhir kalau gitu Mbak Ciki, rencananya kalau besok pulangan dari Turki berarti langsung ya direct ya ke Indonesia ya, ke Jakarta ya? Insya Allah. Semoga dapat pesawat yang direct ya. Amin. Sampaikan salam kami buat teman-teman relawan di sana. Sehat-sehat selalu, kita ketemu di Indonesia. Terima kasih Mbak Ciki. Sehat-sehat juga Pak. Iya. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam, saudara. Setelah ini kami hadirkan informasi lainnya, di antaranya adalah Rusia yang meluncurkan rudal balistik dan hipersonik selama latihan perang bersama Belarusia. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman peluncuran rudal balistik dan hipersonik selama latihan perang bersama Belarus. Pasukan militer Rusia menembakkan rudal balistik dari lapangan Kapustin Yar di wilayah Astrakhan. Rekaman juga menunjukkan peluncuran rudal hipersonik Zikron dari Laut Barents.
Peluncuran rudal merupakan bagian dari latihan bersama menggunakan kekuatan nuklir untuk menghadapi ancaman agresi. Latihan bersama Belarus ini juga dipantau Presiden Rusia Vladimir Putin. Angkatan bersenjata Rusia menggelar latihan gabungan kekuatan nuklir di Belarus selama 3 hari, mulai 19 hingga 21 Mei 2026. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan latihan sebagai persiapan dan potensi penggunaan kekuatan nuklir sebagai tanggapan terhadap ancaman agresi. Latihan meliputi pelatihan gabungan dan penempatan operasional senjata nuklir di wilayah Belarus. Lebih dari 64.000 personel dan lebih dari 7.800 senjata serta peralatan khusus termasuk peluncur rudal, pesawat, kapal selam dikerahkan dalam latihan. Tanggal dan lokasi rekaman yang dipublikasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia tidak dapat diverifikasi secara independen. Kementerian Luar Negeri Ukraina menyebut latihan gabungan Rusia-Belarus sebagai ancaman pada sistem keamanan dunia. Di tempat terpisah, tak hanya Rusia, militer Amerika Serikat sebelumnya melakukan uji tembak 12 roket dari peluncur bergerak di lapangan tembak kaki Gunung Fuji, Jepang pada Rabu waktu setempat. Amerika Serikat mengatakan sistem HIMARS digunakan dalam serangan pembuka terhadap Iran. Sistem ini meluncurkan roket berpemandu presisi baru yang dapat mencapai target sejauh ratusan mil. They did today is they started at the high point, is what we call it, in the tree line. They maneuvered out to a firing point. They try to stay out here as little time as possible to remain as least detectable as possible. They fired 12 rockets, and then after they're done firing, that was 2 HIMARS firing a total of 12 rockets. After each launcher is done firing 6, they will then go to their next high point to maintain that little amount of detectability. Rumah warga di Jember, Jawa Timur yang akan digunakan melangsungkan pernikahan dilanda kebakaran. Sejumlah peralatan untuk hajatan pun ikut terbakar. Rumah warga di Desa Panti, Jember yang rencananya akan digunakan untuk prosesi akad nikah terbakar. Api membakar bagian dapur rumah termasuk peralatan makan dan minum serta sejumlah sajian makanan yang akan disuguhkan kepada para tamu undangan. Petugas pemadam kebakaran dan polisi berupaya memadamkan api agar tidak merembet ke rumah dan tenda pernikahan yang sudah terpasang. Setelah api berhasil dipadamkan, prosesi akad nikah tetap dilakukan dengan dipindahkan ke rumah tetangga. 3 korban mengalami luka bakar dan mendapatkan perawatan. Ada suara kayak kebakaran langsung lari terus lihat sampai apinya ini ke atas semua terus sampai di atap-atap. Sudah mau akad nikah ya? Iya. Penyebabnya adalah dari gas, kebocoran gas, di mana gas tersebut bocor kemudian diperbaiki dan dicoba, mungkin hanya asal dipasang kemudian dicoba terus kemudian menyemburkan api, sehingga terkena ke wajah Bu Sundari itu. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Terbaru terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Kami pamit, saya Audrey Chandra. Dan saya Tifal Solesa. Selanjutnya ada berita utama bersama Tili Reabella dan Wela Chan. Selamat menyambut akhir pekan. Selamat malam. Sampai jumpa lagi.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Didukung